Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat belajar bersama di madrasah tercinta seperti hari kemarin-kemarin. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar kita hari ini ke pelajaran matematika dengan materi pembagian bilangan pecahan. Walaupun belajar dari rumah, tetap terapkan ada belajar ya. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yuk luruskan niat belajar kita hanya untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Berdoa agar Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, menyimak ustadzah. Silahkan dengarkan ustadzah dengan sungguh-sungguh dan duduk dengan rapi. Yang keempat, bersuci. Bagi solih-solihah yang belum punya wudhu, ustadzah silahkan untuk jeda videonya dan ambil air wudhu terlebih dahulu. Dan yang kelima, mencatat. Silahkan disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Ustadzah sarankan untuk mencatat apa-apa yang kalian dapatkan di pelajaran hari ini. Sebelumnya, sebagai bentuk rasa syukur kita, yuk kita berdoa sebelum belajar bersama terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita pahami bersama soal cerita berikut. Ibu memiliki sebuah pizza. Pizza tersebut dibagi menjadi 2, dan satu bagian disedekahkan kepada tetangga. Sisanya dibagikan untuk kedua putrinya. Hitung bagian yang diperoleh masing-masing putrinya. Ketika kita mendapati sebuah soal cerita, maka langkah untuk memecahkannya adalah dengan memahami satu persatu dari kalimat penyusunnya. Jadi di sini ada kalimat ibu memiliki sebuah pizza. Maka kita bayangkan ibu memiliki sebuah pizza. Sebuah pizza itu seberapa ya? Ustadzah bantu. Nah, jadi sebuah pizza itu
Katakan satu ukuran penuh seperti ini. Nah, ini jumlahnya adalah 1. Ini masih 1 utuh. Kalimat selanjutnya, pizza tersebut dibagi menjadi 2. Jadi, dari yang 1 utuh ini dibagi menjadi 2. Jadi, katakan ada sebuah garis gitu ya, yang membagi sebuah pizza ini menjadi 2 bagian sama besar. Pizza tersebut dibagi menjadi 2, kita bayangkan lagi. Ya, seperti ini. Pizzanya dibagi menjadi 2. Nah, masing-masing bagian ini adalah 1/2. 1 bagian disedekahkan kepada tetangga. Katakan bagian yang kanan ini disedekahkan kepada tetangga. Sisanya dibagikan untuk kedua putrinya. Maka bagian yang lain, yaitu sisi kiri ini, pizza sisi kiri, ini dibagikan untuk kedua putrinya. Jadi ada kalimat sisanya dibagikan untuk kedua putrinya. Maka yang tinggal adalah yang bagian kiri. Nah, ini. Jadi masih ada 1/2 bagian dari pizza ibu. Itu akan dibagikan untuk kedua putrinya. Nah, jadi seperti ini. 1/2 dibagi dengan 2 lagi, karena akan dibagikan untuk putri pertama dan putri kedua. Putri pertama mendapatkan bagian 1/4. Dan putri yang kedua juga mendapatkan bagian 1/4. Jadi, masing-masing putri ibu memperoleh 1/4 bagian pizza. Nah, dari satu cerita ini kita dapatkan dari yang awalnya 1 pizza penuh menjadi 1/4 bagian pizza. Ini adalah salah satu materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu pembagian pecahan. Ustadzah beri senjata ketika kalian menemukan soal pembagian pecahan ya. Ini ada langkah pembagian pecahan. Langkah yang pertama, pastikan semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan pecahan biasa? Nah, pecahan biasa itu pecahan yang bentuknya seperti ini. 2/3, 3/5, 11/35, dan seterusnya. Jadi pecahan biasa itu ada sebuah pembilang, yaitu bilangan yang di atas, dan sebuah penyebut, yaitu bilangan yang di bawah. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan soal pembagian pecahan, kalian harus mengubah semua bilangannya dalam bentuk pecahan biasa. Dalam arti dia hanya punya 1 pembilang dan 1 penyebut. Nggak boleh bentuk yang lain, nggak boleh bentuk koma-koma, nggak boleh bentuk pecahan campuran, dan sebagainya. Harus dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali. Dan balik pecahan di sebelah kanannya. Dalam arti, bilangan pembilang diubah menjadi penyebut dan sebaliknya. Nah, contohnya, ketika ada A per B dibagi 3/2. Karena sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua, maka langkah selanjutnya, langkah kedua, tanda bagi diubah menjadi kali. A per B, bilangan yang di depan tetap kita tulis A per B ya. Kita tulis lagi A per B. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Dan balik pecahan di sebelah kanannya. Setelah tanda bagi, di sini ada 3/2. Ini kita balik. Jadi bilangan yang di atas kita balik jadi di bawah. Dan bilangan yang di bawah kita balik jadi yang di atas. Ya, jadi kita ulang.
A per B dibagi 3/2 itu akan menjadi A per B dikali 2/3. Bagi jadi kali, dan ini dibalik. 3/2 jadi 2/3. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, masuk ke aturan perkalian pecahan. Jadi kalau misal ada 1/5 dikali 2/3, maka atas kali atas 1 dikali 2 dan 5 dikali 3. Itu langkah yang ketiga. Sedangkan langkah yang terakhir, langkah keempat, sederhanakan. Kalau kalian masih menjumpai sebuah pecahan yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Kalau ada 3/6, jadikan 1/2, dicari FPB-nya gitu ya. Kalau ada pecahan yang bisa diubah jadi pecahan campuran, diubah jadi pecahan campuran dan sebagainya. Saya tulis lagi langkah-langkahnya agar kita semakin hafal ya. Yang pertama, pastikan semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan balik pecahan di sebelah kanannya. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Langkah yang ketiga, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Dan langkah yang terakhir adalah sederhanakan. Kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama, 1/2 dibagi 2/3. Langkah yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. 1/2 sudah dalam bentuk pecahan biasa atau belum, soleh-solehah? Ya, 1/2 sudah dalam bentuk pecahan biasa. 2/3 dalam bentuk pecahan biasa atau belum? Ya, 2/3 juga sudah dalam bentuk pecahan biasa. Maka kalau semua sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita masuk di langkah kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan di sebelah kanannya. Jadi 1/2 dibagi 2/3 sama dengan bilangan yang depan 1/2 kita tulis kembali 1/2. Tanda bagi diubah jadi kali. Dan bilangan 2/3 diubah. Ini 2/3 dibalik ya. Jadi 3/2. Gitu ya. Jadi 1/2 dibagi 2/3 sama dengan 1/2 dikali 3/2. Nah, karena sudah dalam bentuk perkalian, maka masuk di aturan perkalian ya. Langkah ketiga, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Di sini jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya 1 dikali 3 per penyebutnya 2 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 3/4. Karena dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi, langkah keempat disederhanakan, karena dia sudah tidak bisa disederhanakan, maka ini adalah hasil akhirnya. Jadi 1/2 dibagi 2/3 hasilnya adalah 3/4. Gitu ya. Bisa diulang-ulang, bisa dipahami lagi, dan bisa ditulis di buku tulisnya. Contoh soal yang kedua. 1/2 dibagi 3. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa semua bilangan berbentuk pecahan biasa. 1/2 sudah dalam bentuk pecahan biasa. 3 sudah dalam bentuk pecahan biasa atau belum, soleh-solehah? Ya, 3 itu satu bilangan aja, dia nggak punya per, dia nggak punya bilangan yang di atas, nggak punya bilangan yang di bawah. Ya, ini dalam matematika dikatakan bilangan bulat. Satu bilangan ini dikatakan bilangan bulat. Maka kita harus mengubah bilangan bulat ini ke bentuk pecahan biasa.
Bagaimana caranya? Ada di video Ustazah sebelumnya ya. Bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Nah, jadi lebih tepatnya untuk enak mikirnya gitu ya. 3 itu 3 dibagi berapa gitu ya. Jadi 3 dibagi berapa hasilnya 3? Yaitu 3 dibagi 1. Maka bilangan bulat ini kita ubah menjadi bilangan 3/1. Kalau sudah dalam bentuk 3/1, maka ini adalah pecahan biasa, begitu ya. Jadi langkah yang pertama, pastikan semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. 1/2 sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita tulis ulang, dibagi, kita tulis ulang, dan 3 ini pecahan biasanya adalah 3/1 gitu. Maka kita masuk ke langkah kedua, ubah tanda bagi jadi kali dan balik pecahan di sebelah kanan. 1/2 ditulis ulang, bagi jadi kali, ini dibalik. Awalnya 3/1 menjadi 1/3. Karena sudah dalam bentuk perkalian, maka masuk di aturan perkalian. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang atas pembilang ya. Ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 dikali 1/2 dikali 3. 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi hasilnya 1/6. Ya. Jadi 1/2 dibagi 3, hasil akhirnya adalah 1/6. Ini sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Contoh yang ketiga, 3/4 dibagi 1, 1/2. Langkah yang pertama, pastikan semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa atau belum, soleh-solehah? Ya, sudah dalam bentuk pecahan biasa. Karena dia hanya terdiri dari bilangan yang di atas, yaitu pembilang, dan penyebut yang di bawah ini. Kemudian bilangan yang kedua, 1/2. Di sini ada bilangan bulat. Kemudian di sini ada bilangan pecahan. Nah, satu rangkaian ini adalah pecahan campuran, maka kita harus mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Gitu ya. Kita ubah pecahan campuran ini dulu ke bentuk pecahan biasa. Kita tulis lagi 3/4. Ya, 3/4 dibagi. Nah, ini dibawa ke bentuk pecahan biasa. Bilangan bulatnya dikali penyebut. 1 dikali 2. 1 dikali 2, 2. Kemudian ditambah pembilang. Tambah yang atas ini ya. 2 ditambah 1, 3. Kita tulis sebagai pembilang di sini, 3. Dan penyebutnya tetap 2. Ya, jadi 1/2 kita ubah menjadi 3/2. Setelah semuanya berbentuk pecahan biasa, kita lanjut ke langkah kedua. Ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan di sebelah kanannya. 3/4 ditulis ulang, 3/4. Bagi jadi kali, 3/2 dibalik jadi 2/3. Karena sudah dalam bentuk perkalian, maka masuk di aturan perkalian. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 2 dan 4 dikali 3. 3 dikali 2 hasilnya 6, 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, ketika kita melihat sebuah pecahan berbentuk seperti ini, 6/12, ternyata ada KPK-nya. Dia punya KPK berapa? KPK dari 6 dan 12? Ya, KPK-nya adalah 6. Maka pembilang dibagi dengan 6 dan penyebut dibagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana.
Jadi 3/4 dibagi 1, 1/2 hasilnya adalah 1/2. Begitu ya solih-solihah. Semua contoh-contoh soal yang Ustazah berikan boleh ditulis ulang di buku tulis sambil difahami ya. Nanti ketika kalian belum paham, boleh diputar ulang videonya atau ditanyakan ke Ustazah. Langkah masih Ustazah cantumkan di atas agar kita lebih mudah dalam mengerjakannya nanti ya soleh-solehah. Kita masuk di contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal keempat. 3,4 dibagi 1/4. Langkah yang pertama, pastikan semua bilangan dalam bentuk pecahan biasa. 3,4 ini adalah bentuk apa soleh-solehah? Ya, ada koma-komanya, berarti ini adalah bentuk bilangan desimal. Sedangkan 1/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Maka kita ubah dulu pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa. 3,4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi, ya kita lihat setelah koma ini ada berapa angkanya. Ternyata hanya ada satu saja, 4 aja ini ya. 1 digit angka. Maka artinya pecahan desimal ini dia adalah pecahan dalam bentuk per 10. Kemudian angkanya ini 34 ditulis di atas ini, 34 ya. Nah, jadi 3,4 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 34/10 dibagi 1/4. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, maka langkah kedua, tanda bagi diubah jadi kali dan balik pecahan di sebelah kanannya. 34/10 ditulis ulang 34/10. Bagi jadi kali, 1/4 dibalik menjadi 4/1. Nah, ini agar pembagian di bawahnya lebih mudah, lebih sederhana, lebih enak ngitungnya, Ustazah langsung coret-coret di sini ya. Nanti kalau kalian belum bisa coret-coret seperti ini, kalian boleh kerjakan manual. Jadi kayak tadi, atas dikali atas, bawah dikali bawah, kemudian baru dibagi. Tapi bilangannya akan lebih besar gitu ya. Kalau kalian bisa langsung coret-coret ini, boleh juga ya. Ini Ustazah coret-coret gimana artinya itu. Nah, jadi yang Ustazah coret ini adalah bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Ketika mereka punya FPB gitu ya, Ustazah langsung bagi. Jadi ada angka 4 di sini sebelum dicoret ya. Ini ada angka 4 dan di sini ada angka 10. FPB dari 4 dan 10 ini adalah 2. Maka Ustazah bagi masing-masing dengan angka 2. 4 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ustazah tulis dengan angka kecil di sini, 2. Sedangkan 4-nya karena sudah Ustazah bagi, Ustazah coret di sini. Kemudian yang 10 ini Ustazah bagi juga dengan angka 2. Maka Ustazah coret angka 10-nya dan Ustazah tulis angka 5 di sini. Jadi yang kita pakai adalah angka yang kecil ini. Angka yang sudah dicoret itu dihiraukan saja, gitu ya. Nah, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Biar nggak bingung, Ustazah tulis ulang 34 dikali, nah bilangan yang kecil ini yang kita pakai yaitu 2. 34 dikali 2 per yang bawah yang sudah dicoret dihiraukan, yang belum dicoret 5. Berarti 5 dikali 1. Ini penyebutnya. Nah, kita hitung 34 dikali 2 hasilnya 68. Dan 5 dikali 1 hasilnya 5. 68 dibagi 5 kita jadikan ke pecahan campuran. 68 dibagi 5 berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 14 3/5.
Contoh soal yang kelima, 25% dibagi 3/4. Ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, yang persen ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 25% pecahan biasanya adalah, persen itu artinya apa kemarin, Solihah? Persen artinya per 100. Jadi kalau ada persen seperti ini, pasti dia adalah bilangan yang di depan ini per 100 ya. Kalau kita punya 25%, berarti 25/100 dibagi 3/4. Nah, karena sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, ya, maka masuk di langkah kedua. Tanda bagi diubah jadi kali dan dibalik pecahan yang di sebelah kanannya. 25/100 kita tulis ulang, 25/100 bagi jadi kali, 3/4 dibalik jadi 4/3. Karena 25 dan 100 punya FPB, gitu ya, kita bagi langsung biar nanti ngitung di bawahnya lebih mudah, angkanya lebih kecil. FPB dari 25 dan 100 adalah 25. Maka 25 dibagi 25, coret 25-nya, hasilnya 1. Yang kita pakai satunya ini. Dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 1 dikali 4/4 dikali 3. Ini ya. Karena di sini ada 4 yang di atas dan 4 yang di bawah, bisa kita coret lagi ya. Hasilnya berapa? 1/3. Ini sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi 25% dibagi 3/4, hasilnya adalah 1/3. Boleh diulang-ulang kembali dan sambil ditulis di buku tulis. Contoh soal yang ke-6, 1/2 dibagi 5. Kita cek bilangan yang pertama ini bentuknya apa, Solihah? Ya, pecahan campuran. Bilangan yang kedua bentuknya bilangan bulat. Nah, maka kita harus mengubah kedua-dua bilangan ini. 1/2 kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 2 hasilnya 4 tambah 1, 5. Ya, ini jadi pembilang 5. Penyebutnya sama 2. Jadi 1/2 diubah ke pecahan biasa menjadi 5/2 dibagi bilangan bulat 5, pecahan biasanya adalah 5/1. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, masuk di langkah kedua. Tanda bagi diubah jadi kali dan balik pecahan di sebelah kanannya. 5/2 ditulis ulang, bagi jadi kali, 5/1 diubah jadi 1/5, itu ya, dibalik. Nah, karena yang di atas ada angka 5, yang di bawah juga ada angka 5, bisa dicoret nih, sama-sama dibagi dengan 5. 5 bagi 5, 1, dan ini juga dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka lanjut ke langkah ketiga, atas kali atas, bawah kali bawah, ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 1/2 dikali 1, hasilnya adalah 1/2. Ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi 1/2 dibagi 5 hasilnya adalah 1/2. Begitu ya, Solihah. Tiga contoh lagi ya, Solihah. Contoh yang ke-7, 1/3 dibagi 5 1/5. 1/3 adalah bentuk dari bilangan apa, Solihah? Ya, 1/3 adalah bentuk pecahan campuran. Sedangkan 5 1/5 adalah bentuk dari bilangan apa, Solihah? Ini pun bentuk bilangan pecahan campuran.
maka kita harus mengubah dua bilangan ini ke bentuk pecahan biasa. 4 dikali 3 hasilnya 12, ditambah 1 hasilnya 13. Kita tulis sebagai pembilang di sini 13. Penyebutnya sama, di sini 3. Maka di sini pun tetap 3. Dan bilangan yang kedua, 5 1/5. 5 dikali 5 hasilnya 25, ditambah 1 hasilnya 26. Kita tulis sebagai pembilang. Dan penyebutnya pun sama. Di sini penyebutnya 5, maka di sini juga 5. Ketika dua bilangannya sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita lanjutkan ke langkah kedua. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali dan dibalik pecahan yang di sebelah kanannya. 13/3 ditulis ulang, bagi jadi kali, 26/5 dibalik jadi 5/26. Nah, dicari lagi bilangan yang di atas dan yang di bawah yang punya FPB. Ustazah ambil yang ini 13 dan 26. FPB dari 13 dan 26 adalah 13. Maka 13 dibagi 13 hasilnya 1, 26 dibagi 13 hasilnya 2. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka masuk di langkah ketiga. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali 5. Ya, 1 dikali 5 per 3 dikali 2. 3 dikali 2. 1 dikali 5 hasilnya 5, 3 dikali 2 hasilnya 6. Ini sudah sederhana. Jadi 4 1/3 dibagi 5 1/5 hasilnya adalah 5/6. Contoh soal yang ke-8, 21/2 dibagi 1,5. 21/2 ini pecahan campuran, 1,5 ini ini bilangan desimal. Kita ubah semuanya ke bentuk pecahan biasa. 21/2 diubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ditulis jadi pembilang. Dan penyebutnya 2, ini tetap 2. Dibagi dengan 1,4. Setelah koma hanya ada 1 digit angka, berarti kalau diubah ke bentuk pecahan adalah per 10. Sedangkan angkanya ditulis semuanya 14, ini ditulis 14 ya. Jadi 14/10. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, masuk di langkah kedua. Tanda bagi diubah menjadi kali dan dibalik pecahan di sebelah kanan. 5/2 tetap ditulis 5/2, bagi jadi kali, 14/10 dibalik jadi 10/14. Ustazah cari lagi bilangan yang di atas dan yang di bawah yang punya KPK. Ustazah ambil 2 dan 10 di sini ya. Jadi 2 dan 10 FPB-nya adalah 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Masuk di langkah ketiga, atas kali atas per bawah kali bawah. 5 dikali 5 per 1 dikali 14. 5 dikali 5 25 per 1 dikali 14 14. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1 11/14 gitu ya. Ya, Ustazah tekankan lagi, kalau kalian kesulitan memakai cara yang seperti Ustazah coret-coret seperti ini, tidak perlu memakai cara seperti Ustazah ini ya. Ustazah tidak mematok kalian harus memakai cara seperti yang Ustazah ajarkan. Yang penting tidak menyalahi aturan dalam matematika, itu tidak apa-apa. Jadi kalau kalian mau mengalihkan 5 dikali 10 per 2 dikali 14, nggak apa-apa. Toh nanti hasilnya insya Allah sama, 1 11/14 ya. Kalau mau dicoba silahkan. Nanti akan Ustazah kasih nilai plus gitu ya, buat yang mau nyoba dan dicaprikan ke Ustazah. Tidak perlu harus selalu sama dengan Ustazah cara-caranya.
Kalau kalian punya cara yang lebih mudah, silahkan dipakai caranya, nggak apa-apa. Dan contoh soal yang terakhir adalah soal nomor 9. 50% dibagi 1,2 sama dengan berapa? 50%, persen tadi artinya per 100. Jadi bilangannya 50 per 100 ditulis. 50 per 100 dibagi 1,2. Di belakang koma hanya ada satu digit angka, berarti per 10. Maka 12 per 10. Ya, karena sudah jadi pecahan biasa semua, masuk di langkah kedua. 50 per 100 bagi jadi kali 12 per 10 dibalik jadi 10 per 12. Nah, ini dicari FBB-nya 10 dan 100 dicari FBB-nya yaitu 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Maka atas kali atas, bawah kali bawah. 50 dikali 1 per 10 dikali 12. Nah, ternyata masih ada lagi yang bisa dicoret ini. 10 dibagi 10 hasilnya 1, 50 dibagi 10 hasilnya 5. Nah, jadi yang kita pakai yang kecil. Bilangan yang kecil ini 5. Dikali 1 hasilnya 5. 1 dikali 12 hasilnya 12. Ini adalah bilangan yang paling sederhana. Maka 50% dibagi 1,2 hasilnya adalah 5 per 12. Solih-solihah, Ustazah mohon maaf, tadi di contoh soal 4 Ustazah salah ya. Hasilnya yang benar adalah 13/3/5 gitu ya. Ustazah tadi bilangnya 14/3/5. Yang benar adalah 13/3/5. Ini ada tugas dari Ustazah. Silahkan dibuka buku paketnya, kemudian dilingkari soal-soal dan nomor-nomor yang Ustazah sebutkan berikut. Silahkan dibuka buku paket matematika halaman 40. Lingkari nomor 1D. Halaman 40, nomor 1D dilingkari. Beralih ke halaman 41, silahkan dilingkari nomor 1H dan 3B. 1H dan 3B. Dibalik lagi, masuk di halaman 42, lingkari nomor 1E dan 2. Nomor 2 ya. Halaman 42 dilingkari nomor 1E dan nomor 2. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 43 dilingkari nomor 4. Di halaman 43 dilingkari nomor 4. Dibalik lagi, halaman 44 silahkan dilingkari nomor 1E. Di halaman 44 nomor 1E. Di halaman 45 dilingkari nomor 2C. Halaman 45 nomor 2C. Halaman 46 dibalik aja, 46 nomor 2D dilingkari nomor 2D di halaman 46. Dan yang terakhir, buka halaman 47 dilingkari nomor 9. Halaman 47 dilingkari nomor 9. Kalau kalian kesulitan ketika menyimak suara dari Ustazah ini, kalian boleh men-screenshot layar HP kalian, kemudian baru dilingkari di buku paket. Seperti itu ya solih-solihah. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Soalnya ditulis di buku tulis dan disertakan caranya. Begitu ya. Itu akan mempengaruhi poin nilai kalian. Dikirimkan ke Ustazah hari ini paling lambat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa setelah belajar. Doa sesudah belajar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah ucap, salah-salah sikap. Boleh diputar lagi videonya, atau jika kalian ingin penjelasan lebih lanjut, boleh menghubungi Ustazah. Jazakumullahu khairan, tetap semangat belajar, semangat beribadah, berbakti pada orang tua, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.